Udah ya. Selamat pagi semuanya. Mari sama-sama tundukkan kepala. Kita siapkan hati kita. Tuhan, terima kasih untuk hari yang baru Tuhan yang kami nikmati. Kami bisa menikmati hari ini dengan tubuh yang sehat. Kami bangun dengan kekuatan yang baru. Kami percaya Yesus selalu bersama kami. Bapa, biarlah pagi ini Tuhan, setiap kami membawa puji-pujian yang terbaik. Setiap kami membawa sembah yang terbaik. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Penyertaan-Mu sepanjang malam bagi setiap kami. Dan kami mau membawa syukur kami di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Kau memberkati setiap kami ibadah ini Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layakkanku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tapi sungguh-sungguh lagi katakan dari awal. Saat ku masuk bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang Kau layakkan, Kau layakkan menghampiri,
buat anugerah-Mu ya Tuhan. Amin, amin. Menjadi ciptaan yang baru. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir dengan kerendahan hati kami datang dengan hati yang jujur pagi ini. Hidupku menjadi ciptaan yang baru. Ku menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Mari ambil waktu sejenak merenungkan segala kebaikan sambil menyembah Tuhan dengan perlahan-lahan, dengan menunaikan syukur-Mu bagi Tuhan. Kita ada karena kasih-Nya, kita ada karena kemurahan-Nya yang besar. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi sama-sama katakan, oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir memulihkan. Angkat hatimu, sungguh besar bahwa tubuh, jiwa dan roh kita pagi ini di hadirat Tuhan. Oh, pada akhirnya akan menjadi ciptaan yang baru. Oleh kuasa darah-Mu. Kita sama-sama buka kedua tangan-Mu. Kuasa darah-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bagi kami hidupku sungguh besar anugerah-Mu. Mari buka hatimu lebih luas lagi untuk hadirat-Nya. Amin. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari lebih tinggi lagi bersama-sama. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah
datang dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kami hanya menyembah Tuhan, hanya menyembah Tuhan, mengagungkan, menyenangkan hati Tuhan. Biar pagi ini kau disenangkan. Haleluya, 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 Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati jamalah seluruh hidupku, kuasamu akhir. Satu yang ku rindu, tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, bawalah seluruh hidupku, kuasamu. Satu yang ku rindu, bersekutu, bawaku lebih lagi mari angkat kedua tangan, mengangkat wajah, berkata, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu. Satu yang ku rindu Amin. bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Beri kekasih Tuhan sekali lagi katanya, satu yang ku rindu sekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidupku. Sama-sama berkata, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku,
di dalammu, nikmati hadiratmu, siapalah suruh kuasamu mengubah. Sekali lagi yuk sama-sama katakan, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, siapalah kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah hidupku, kuasamu mengubah kuasamu mengubah kami, satu yang kami rindukan bersama. Haleluya, mari turunlah urapan-Mu atas setiap kami ya Tuhan. Kekuatan mengalami pagi ini, sukacita mengalami buat kami. Kami bangun manusia roh kami Tuhan. Kami kuat di dalam Engkau, kami kuat di dalam Engkau ya Tuhan, kami kuat di dalam Engkau. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihi, Kau memilikiku. Betapa hatiku, betapa hatiku berterima kasih Amen. Yesus, We thank you Lord for everything. Kau mengasihiku. Terima kasih Tuhan. Kau memilikiku. Amin. Hanya ini Tuhan. Amin. Segenap Hidupku jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahan. Terimalah Tuhan persembahan adalah hidupku sebagai
seumur hidupku. Seumur hidupku. Ini hati setiap kami, betapa hatiku berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memiliki. Sekali lagi nyatakan betapa hatiku. Betapa hatiku. Kira makasih kira bayar. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan. Oh sembah segenap hidupku, jiwa dan ragaku, segenap milikku, akan kaya yang cukup berarti untuk bersemakan. Hanya ini Tuhan, permohonan terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai alatmu. Oh kami Tuhan, hanya ini Tuhan. Segenap jiwa dan raga sebagai milik, harta kekayaan yang cukup berarti untuk bersemakan. Hanya ini Tuhan, permohonan terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alat seumur hidupku. Memakai setiap kami lebih lagi Tuhan, ini kami. Hanya ini Tuhan persembahanku. Segenap jiwa dan ragaku, segenap miliki, harta kekayaan cukup berarti untuk bersemakan. Hanya ini Tuhan, permohonanku. Terimalah Tuhan persembahan. Pakailah hidupku sebagai seluruh persembahan yang terbaik. Katakan di hadapan Tuhan. Hanya amin. Persembahanku, Segenap hidupku. segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta Semua dari Engkau, Tuhan. kekayaan yang Semua cukup anugerah dari berarti untuk bersembahkan. hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan, Permohonan kami Tuhan. permohonan Ya la 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 mas. terimalah Tuhan persembahanku. Ya. Pakailah Hidupku
naikkan pujian ini dengan lembut Bapak Ibu. Persembahan terbaik. Hanya ini kami Tuhan. Ini setiap hati kami datang. Kami bawa hati yang terbaik Tuhan. Kau lihat setiap kami satu persatu. Kami tidak membawa keangkuhan kami. Kami tidak membawa status kami. Tapi kami datang seperti anak-anak datang menghampiri Bapaknya. Hanya ini. Amin. Permohonanku, terimalah Tuhan. Sebagai alat seluruh hidupku. Pakai hidup kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alat seutuh. Dimanapun kami ditempatkan, Kau pakai kami Tuhan. Pakailah hidupku sebagai alatmu Seumur hidupku. pakai kami. Terima kasih, Amin. terima kasih. Jadikan setiap kami baik Tuhan.
and my heart will follow. Kau melembutkan setiap kami Tuhan. We love you Lord. We love you Jesus. Sing I love you Lord. I love you. I love you. I love you. I love you, I love you, I love you, I love you. Cinta itu hadir dalam hati kami Tuhan. And my heart will Sing I love you Lord. Oh, I love you. I love you Lord. I love you. I love you. I love you, I love you. and And my my heart will follow. Oh, eventually. Oh, we love you, Jesus. I love you. I love you, Lord. and my heart. I love you, I love you, and my heart. And my heart will follow. Holy Lord, and Yesus, Kau yang memilih hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu yang selalu disanjung, Engkaulah penjuru sumber. Katakan di hadiratnya, katakan Yesus, Kau yang memilih. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan pagi untuk selalu menjadi berkat. Tujuan hidup kami adalah biar kemuliaan-Mu lah selalu disanjung, Engkaulah penjunan. Jadikan doa kita pagi hari ini sama-sama katakan Yesus, Kau yang memilih untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan-Mu lah yang selalu disanjung, Engkaulah penjunan.
Sekali lagi panggil namanya Yesus, Kau yang melihat setiap kerinduan kami ya Tuhan. Voice of worship katakan lebih tinggi lagi berkata Yesus, Kau yang hidupku untuk selalu menjadi berkat. Biar kemuliaan mulai sanjung, Engkaulah sumber. Biar kemuliaan-Mu, biar kemuliaan mulai sanjung, Engkaulah menjelang sumber. Biar kemuliaan-Mu, biar kemuliaan mulai sanjung, Engkaulah menjelang hidup. Berikan sorak-sorai yang terbaik buat Tuhan. Amin, amin, amin. Biar kemuliaan Terima kasih Tuhan. yang selalu Kasih-Mu disanjung, Engkaulah siapkan penjunan hati kami Tuhan. sumber. Sekali lagi yang terakhir sama-sama sepakat dengan surga katakan. Amin. Biar kemuliaan Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. sanjung, Terima kasih Bapak. Engkaulah penjunan sumber hidupku. Kami siapkan hati kami dengan sungguh untuk kebenaran firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap sama-sama berkata, amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Ada satu yang Tuhan taruh kuat sekali pagi ini. Sebetulnya ini satu cerita yang lama dan saya pernah membawa ini di dalam satu khotbah. Tetapi pagi ini ada satu pesan yang kuat sekali untuk pagi ini kita semua bangkit dan mulai mengambil kembali posisi kita sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi. Kita membaca dari kitab Bilangan pasal yang ke-26 ayat yang ke-29 sampai dengan ayat yang ke-33. Bani Manasye ialah dari Makir, kaum orang Makir, dan Makir beranakkan Gilead, dari Gilead kaum orang Gilead. Ayat 30, inilah Bani Gilead dari Iezer, kaum orang Iezer, dari Helek, kaum orang Helek, dari Asriel, kaum orang Asriel, dari Sekem, kaum orang Sekem, dari Semida, kaum orang Semida, dan dari Hefer, kaum orang Hefer. Ayat 33, adapun Salafeha bin Hefer tidak mempunyai anak laki-laki, tetapi anak perempuan saja. Dan nama-nama anak perempuan Selafehat ialah Mahla, Noah, Hoklah, Milka, dan Tirsa. Saudara, ketika kita membaca sebuah silsilah, kadang-kadang di tengah-tengah terjadi interupsi, seperti pada ayat yang ke-33. Kalau ada sebuah interupsi, berarti ada sebuah cerita khusus yang kita perlu menaruh perhatian. Di ayat 33, dari garis keturunan Bani Manasye, ada seseorang yang bernama Selafehat. Alkitab menuliskan, dia tidak mempunyai anak laki-laki. Kalau Alkitab tiba-tiba setelah silsilah, seperti sebuah daftar tiba-tiba muncul kalimat yang lain, ada berarti behind the scene. Ada sesuatu yang akan diceritakan oleh Alkitab yang Tuhan mau kita untuk pikirkan dan kita mau
belajar. Kita lihat ayat 33, ini kemudian diceritakan di dalam ayat 27, pasal 27. Ada apakah di balik interupsi dari Bilangan 26 ayat 33? Kita bisa melihat ayat pasal 27. Ayat yang pertama saya akan membacakan buat saudara. Kemudian mendekatlah anak-anak perempuan Selafehat, bin Hever, bin Gilead, bin Makir, bin Manasye, dari kaum Manasye bin Yusuf. Nama anak-anaknya itu adalah Mahla, Noah, Hokla, Milka, dan Tirsa. Ini persis seperti yang dituliskan dalam ayat 33 dari Bilangan 26. Dan berdiri di depan Musa dan Imam Eliasa, dan di depan para pemimpin dan segenap kaum umat itu dekat pintu kemah pertemuan, serta berkata, ayah kami telah mati di padang gurun, walaupun ia tidak termasuk ke dalam kumpulan orang yang bersepakat melawan Tuhan, ke dalam kumpulan Korah, tetapi ia telah mati karena dosanya sendiri dan ia tidak mempunyai anak laki-laki. Mengapa nama ayah kami harus hapus dari tengah-tengah kaumnya oleh karena ia tidak mempunyai anak laki-laki? Berilah kami tanah milik di antara saudara-saudara ayah kami. Lalu Musa menyampaikan perkara itu ke hadapan Tuhan. Sampai sekian dulu Bapak Ibu Saudara. Kalau ada cerita tentang anak bungsu yang hilang, ketika dia datang kepada bapaknya meminta warisan, kita semua langsung sependapat bahwa itu anak kurang ajar. Bapaknya belum mati udah minta warisan. Ya. Sama seperti kejadian itu. Kalau ada seorang anak perempuan datang meminta warisan, sekalipun ayahnya sendiri telah mati, tetapi ini seperti yang kejadian mengenai anak bungsu ya, merupakan sebuah tindakan yang kurang ajar. Kenapa? Karena dari ratusan tahun Alkitab itu menceritakan bahwa dalam tradisi orang Israel, pewaris harta, pewaris nama dari orang tua adalah pada anak laki-laki. Dari tahun ke tahun, dari generasi ke generasi, dari abad ke abad mungkin. Saudara dengarkan baik-baik. Adalah sudah menjadi sebuah lingkaran yang telah lama berlangsung terus-menerus. Sebuah tradisi bahwa anak perempuan memang tidak mempunyai warisan. Anda bayangkan tiba-tiba anak-anak perempuan Selafehat berani, mempunyai sebuah keberanian untuk datang menghadap Musa, untuk datang menghadap imam. Kenapa? Memberanikan diri untuk meminta warisan. Nah, perhatikan anehnya, Musa menyampaikan perkara mereka ke hadapan Tuhan, tidak langsung menghujat atau tidak langsung menghukum. Ayat 6, perhatikan, maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Kenapa Musa pakai nanya Tuhan dulu? Karena saya percaya Musa merasakan ada sesuatu yang beda pada peristiwa ini. Ayat 7, ini kata-kata Tuhan kepada Musa. Perkataan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Tradisi bertahun-tahun mengatakan itu tidak benar. Sudah dipercayai dari generasi ke generasi bahwa seorang anak perempuan memang ditakdirkan tidak boleh mendapatkan warisan. Apa yang benar menurut kebudayaan, apa yang benar menurut masyarakat saat itu adalah anak perempuan tidak mendapatkan jatah. Tetapi Tuhan berkata lain. Apa yang dikatakan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Nah, ini yang luar biasa, saudara. Memang engkau harus memberikan tanah milik pusaka kepadanya di tengah-tengah saudara-saudara ayahnya. Engkau harus memindahkan kepadanya hak atas milik pusaka ayahnya. Lalu ayat yang ke-8.
Dan kepada orang Israel engkau harus berkata, apabila seseorang mati dengan tidak mempunyai anak laki-laki, maka haruslah kamu memindahkan hak atas milik pusakanya kepada anaknya yang perempuan. Apabila ia tidak mempunyai anak perempuan, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya kepada saudaranya yang laki-laki. Dan apabila ia tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya kepada saudara-saudara lelaki ayahnya. Dan apabila ayahnya tidak mempunyai saudara laki-laki, haruslah kamu berikan milik pusakanya kepada kerabatnya yang terdekat dari antara kaumnya supaya dia dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum bagi orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Saudara perhatikan, untuk pertama kali setelah sekian ratus tahun, orang Israel mengikuti satu tradisi, satu sistem, satu keyakinan bahwa anak perempuan tidak pernah menerima warisan. Untuk pertama kali di ayat ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11, Tuhan menegakkan sebuah peraturan yang baru. Bahwa kalau seorang tidak punya anak laki-laki, suruh kasih anak perempuan. Kalau tidak punya anak perempuan, suruh kasih saudaranya laki-laki. Inilah hukum yang baru yang dibuat oleh Tuhan di tengah-tengah umat Israel. Karena jasad, gara-gara siapa? Gara-gara anak perempuan Selafehat. Saudara, tiba-tiba ayat ini berbicara kuat sekali di hati saya pagi hari ini untuk saudara. Sesuatu yang berputar-putar sekian ratus tahun. Hari itu diputuskan mata rantainya dan diganti menjadi satu hukum yang baru, di mana wanita-wanita mendapatkan kesempatan, mendapatkan tempat juga untuk mendapatkan milik pusaka. Kenapa? Yang anehnya, kenapa anak-anak perempuan Selafehat berani untuk mengajukan permintaan minta milik pusaka? Kenapa anak perempuan Selafehat bisa senekat itu? Seperti saya bilang, saudara, tidak lazim, tidak lumrah anak perempuan minta warisan. Kalau ada seorang perempuan, anak perempuan meminta warisan, itu sama saja dengan tindakan aib. Dan hukumannya bukan main-main. Tetapi hari itu, anak perempuan Selafehat bisa punya keberanian yang dahsyat. Kalau dipikir-pikir, kenapa ya bisa berani seperti ini? Saya mempercayai begini. Anak-anak perempuan Selafehat ini cerdas. Mereka punya satu kecerdasan rohani. Artinya mereka tuh ngerti satu yang seringkali tidak diperhatikan orang. Mereka percaya bahwa mereka adalah keturunan Abraham. Dan menurut apa yang Tuhan katakan kepada Abraham, mulai dari hari ini, keturunanmu semuanya akan kuberkati. Tuhan sering kali berkata kepada Abraham, semua keturunanmu akan kuberkati. Itu sebabnya kita sering memakai istilah, Alkitab juga sering memakai istilah berkat Bapak Abraham. Tuhan tidak pernah menuliskan keturunanmu yang laki-laki saja. Tetapi Tuhan berkata, keturunanmu semuanya diberkati. Nah, di tengah Yahudi, tengah orang Israel selalu arahnya ke yang laki-laki. Jadi ketika mereka mendengar keturunanmu diberkati, maka selalu dalam tradisi dari tahun ke tahun selalu yang diyakini adalah yang laki-laki. Keturunan yang laki-laki. Itu beratus ratus tahun berjalan sampai satu ketika anak-anak perempuan Selafehat ngerti posisi mereka, bahwa mereka pun disebut sebagai keturunan Abraham. Dan ketika mereka mengerti posisi, mereka mengerti apa yang menjadi hak mereka, maka mereka berani mengajukan diri kepada Musa dan kepada para imam. Dan Alkitab menuliskan, Tuhan berkata, apa yang dikatakan anak-anak perempuan Selafehat itu benar. Dan yang amazing, oleh karena jasa mereka lah dibuat peraturan yang baru. Oleh karena jasa mereka lah muncul akses yang baru bagi anak-anak perempuan. Oleh karena jasa mereka lah ada sesuatu yang berubah
dari tradisi yang sudah berlingkar-lingkar sekian tahun, sekian ratus tahun lamanya. Pagi ini Tuhan mengingatkan sesuatu. Saudara, tiba-tiba ada satu kata-kata yang dimunculkan Tuhan pada waktu kita menyembah, yaitu breaking the bondage. Putuskan rantainya, putuskan ikatannya, putuskan, kalau mungkin saya boleh katakan, putuskan mata rantainya. Saudara, ada hal-hal yang mungkin karena sudah biasa terjadi dalam hidup kita. Lalu kita menganggap bahwa itu memang sudah menjadi jatah kita. Ada hal-hal yang sudah terlalu lama terjadi dalam hidup kita. Sehingga kita menganggap bahwa itu memang sudah jatah kita. Ada masalah-masalah yang mungkin sudah lama berjalan, berputar-putar terus. Sampai akhirnya kita menganggap bahwa memang jalannya kita harus seperti itu. Ada hal-hal yang sampai kita berkata bahwa keluargaku memang bukan keluarga berada. Keluargaku keluarga yang pas-pasan. Itu berjalan berlama-lama. Dari keluargaku tidak ada yang pinter. Dari keluargaku tidak ada yang cerdas. Sudah berjalan berlama-lama. Dan mungkin saking lamanya sampai kita tuh terlalu biasa. Dan kita tidak sadar bahwa seringkali itu merupakan sebuah rantai yang diikatkan oleh iblis di atas kepala kita. Saudara, kadang-kadang kalau kita tuh sudah terikat dalam sebuah masalah yang terlalu lama sampai bertahun-tahun, kita tuh sampai kadang-kadang sudah kehilangan semangat untuk bangkit. Padahal Alkitab menuliskan bahwa kita semua sejak menerima Yesus, kita juga berhak menjadi ahli waris dari berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dan dengarkan baik-baik, salah satu berkat Abraham adalah juga kemenangan secara finansial. Nah, kadang-kadang kita itu sudah terlalu lama, sudah terlalu biasa dalam kondisi mediocre, dalam kondisi yang pas-pasan, sehingga berkata bahwa memang jalani kita seperti ini, ya udah kita syukurin, kita puasin, kita terima nasib. Saudara, saya mau berkata, apakah ketika seseorang itu punya sebuah impian yang besar, terus kita berkata bahwa kita tidak bisa bersyukur? Apakah ketika kita menginginkan sebuah keadaan yang jauh lebih diberkati, apakah kita berarti tidak bisa bersyukur? Sebaliknya yang saya khawatirkan, kita pakai alasan bersyukur, sedangkan kita ini tanpa kita sadari kita tuh sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Saking terbiasanya kita sudah menganggap itu ya memang jalan yang dijatahkan Tuhan buat kita seperti itu. Oh enggak, saudara. Pagi ini saya merasakan kuat sekali. Kadang-kadang tiba-tiba Tuhan mengingatkan tentang satu masalah yang sampai hari ini seperti berputar-putar buat saya. Satu masalah ini seperti nggak selesai-selesai buat saya. Saudara, jangan dipikir bahwa Burut itu nggak punya masalah yang nggak selesai-selesai. Ada satu masalah yang sepertinya nggak selesai-selesai. Ketika saya berdoa, Tuhan, salah kami di mana? Tuhan, lubangnya di mana? Tuhan, kesalahannya di mana? Tapi sepertinya sampai hari ini untuk yang satu ini Tuhan seperti membisu. Tuhan seperti diem gitu loh, saudara. Sampai pagi ini Tuhan berkata begini, sudah cukup waktunya. Kamu itu selalu bertanya, why Lord? Kenapa Tuhan? Ini di mana titiknya? Di mana salah saya? Di mana? Dan kita sudah coba tanya itu sampai berputar-putar, nggak selesai-selesai. Tapi pagi ini tiba-tiba Tuhan berkata begini, bangkit dan pakai otoritas yang kamu sudah miliki. Tubuh dan darahku yang sudah kuberikan kepadamu, memberikan kepada kamu otoritas untuk menjadi keturunan Abraham, menjadi ahli waris. Saudara dengarkan baik-baik. Kadang-kadang ketika ada seorang istri yang punya suami yang lagi selingkuh, karena sudah bertahun-tahun terjadi, tidak pernah selesai-selesai. Akhirnya itu jadi kebal. Orang bahasa Inggris bilang itu numb. Numb itu mati rasa, saudara. Sampai Anda merasakan bahwa itu ya sudahlah, itu udah jalanin ya tinggal. Ya udahlah, nanti kita lihat aja, go with the flow, mengalir. Kalau dia berubah ya sudah, kalau dia tidak berubah ya mungkin nasibku sampai seperti ini. Ada waktunya kita tuh doa dengan menangis. Ada waktunya doa itu dengan melo. Tetapi dengarkan, ada waktunya kita berdoa dengan ganas.
Ada waktunya kita berdoa dengan garang, saudara. Ada waktunya kita berdiri seperti anak-anak perempuan Selafehat, yang mereka ngerti warisan yang mereka miliki. Mereka ngerti apa yang Tuhan sudah berikan kepada mereka. Dan mereka berdiri dan mereka berkata, berikan kepada kami apa yang menjadi hak kami. Berikan kepada kami. Ini sesuatu yang aneh, saudara. Kalau di depan mata masyarakat pada waktu itu, anak perempuan Selafehat ini kurang ajar. Anak perempuan Selafehat ini bertindak tidak masuk akal, bertindak aib yang sama sekali nggak sopan. Tetapi dengar Tuhan berkata, benar apa yang mereka katakan. Saya ingat satu orang lagi. Doa yang kita tiru adalah doa Yabes. Saudara, tidak pernah diceritakan kenapa doa Yabes itu bisa dikabulkan Tuhan. Saudara, nama Yabes itu artinya anak pembawa sial. Yabes itu punya arti pembawa sial. Sejak dia lahir, orang tuanya memberikan dia nama anak pembawa sial. Anak pembawa sial, anak pembawa sial. Saya membayangkan dalam perjalanan hidupnya, dia grow up, menjadi remaja, dia menghadapi banyak kesukaran, dan selalu tertanam di dalam pikirannya, dia itu anak yang bawa kesusahan. Tanpa disadari bertahun-tahun itu menjadi sebuah hal yang seperti biasa, memang dia pembawa sial. Sampai satu ketika, saya percaya Yabes itu menyadari posisinya sebagai anak-anak Abraham. Saya percaya dia sadar bahwa dia punya warisan sebagai anak Abraham. Dan saudara, dia berdoa sedemikian, tanganmu turun atasku. Engkau menjauhkan aku dari segala kemalangan. Engkau menjauhkan aku dari segala penyakit. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dan Alkitab menuliskan Tuhan mengabulkan doanya. Saya berdoa pagi hari ini, apapun yang sedang menimpa saudara sekian tahun tidak selesai-selesai. Jangan biarkan iblis itu menipu kita. Dan kita itu terseret di dalam masalah yang kita tuh tidak menang-menang bertahun-tahun. Saking tidak menang-menangnya sudah terlalu lama, kita menganggap bahwa itu sudah nasib yang harus kita terima. Pagi ini saya menantang saudara semuanya bangkit. Engkau adalah keturunan Abraham. Engkau adalah pewaris. Engkau adalah hak orang-orang yang memiliki hak untuk mewarisi. Apa berkat Allah Bapa, berkat yang Tuhan kasih kepada Abraham, Bapak Abraham, Ishak dan Yakub. Saudara, itu berkat kelimpahan, itu berkat kemenangan, itu berkat kemerdekaan yang luar biasa, berkat favor Tuhan yang luar biasa. Dengarkan, kalau engkau sudah terkungkung dalam sebuah masalah yang bertahun-tahun tidak selesai-selesai, ini waktunya engkau bangkit. Ini waktunya engkau berkata kepada nenek-nenek sihir, setan-setan yang mengikat, setan-setan yang mempengaruhi di balik suami saudara, setan-setan yang bekerja di balik orang-orang tertentu, yang membuat saudara mengalami ini sekian tahun nggak menang-menang. Hari ini saudara, buat sesuatu yang baru. Putuskan mata rantainya. Saudara, Anda sudah dikasih Tuhan warisan. Ketika Yesus mati di atas kayu salib, ketika Yesus kasih harga untuk kita, saudara sudah punya hak untuk menjadi ahli waris. Amin. Saudara, ketika tadi kita menyembah, Tuhan berbicara begitu kuat kepada saya mengenai salah satu masalah yang sekian lama nggak selesai-selesai. Dan saya tuh bertanya, Tuhan, ini lubangnya di mana? Salah saya apa? Saya coba minta ampun, saya coba berpikir salahnya di mana. Tiba-tiba Tuhan kasih satu penglihatan. Saudara, seringkali Tuhan itu menyampaikan message melalui penglihatan. Tiba-tiba saya tuh melihat sebuah penglihatan. Penglihatan yang saya lihat waktu tadi saya nyembah, ini bukan buat saudara, saya cuma kasih contoh ya. Penglihatan yang saya lihat adalah seorang nenek yang namanya nenek pasti tua ya, tapi modelnya kayak nenek sihir. Nenek sihir jasa, saya melihat satu penglihatan nenek sihir. Terus kemudian saya melihat tangannya itu berkuku panjang sekali, lalu dia itu mencengkram. Saudara, Tuhan kemudian memberikan saya satu pengertian. Saudara, kalau saya melihat roh yang berupa nenek, itu berbicara tentang sesuatu yang sudah lama umurnya, sesuatu yang sudah tua. Nah, sekarang saya mau ajak, Anda tahu nggak
kalau kalau seorang nenek itu pasti kekuatannya itu melemahkan, ya kira-kira gitu. Gambaran seorang nenek itu adalah orang yang sudah tinggal nunggu mati, kayak saya sudah cuman ketap-ketip, nggak tahu mau ngapain, tinggal tunggu mati, seperti orang tanpa visi, seperti orang tanpa harapan, tinggal tunggu mati. Itulah spirit yang ditunjukkan oleh Tuhan melalui gambaran roh yang seperti nenek sihir. Tetapi satu sisi saya melihat tangannya itu seperti mencengkram sesuatu. Dan Tuhan berkata begini, "Nak, sekian lama engkau sampai dibuat seperti merasa bahwa memang ini sudah nasib kamu. Sepertinya sekian lama kamu dibuat untuk merasakan bahwa ini memang sudah jatah kamu. Ya memang jalan kamu sudah kayak gini, ya udah diterima aja. Kadang-kadang jawaban doa tidak selalu iya. Kadang-kadang jawaban Tuhan bisa tidak. Itu yang saya katakan. Kadang-kadang Tuhan bilang tidak. Ya saya bilang, oke, keadaan ini tidak selesai-selesai, memang Tuhan jawab tidak. Tetapi tiba-tiba pagi ini ketika kita menyembah, Tuhan kasih penglihatan itu. Dan Tuhan berkata, jangan biarkan cengkeramannya mencengkeram kamu terlalu lama. Saking terlalu lamanya, kamu sampai merasa, ya sudah, this is a dead end. Ini jalan buntu. Ini sudah jalan mati. Nggak bisa diapa-apakan, ya kecuali kita terima aja dengan legowo. Itu kata saya. Masalahnya Bapak Ibu, apakah memang kita sudah waktunya untuk legowo, ataukah pada titik tertentu kita harus bangkit, kita harus merebut kembali apa yang menjadi hak kita. Anak-anak perempuan Selafehat bisa saja mempunyai sikap, ya udah, papanya udah mati, mereka tidak dapat warisan, yaitu dead end. Sudah jalan buntu, udah diterima aja nasibnya. Masalahnya, apakah memang sudah nasib kita sampai sekian? Ataukah iblis yang membuat kita ditipu sedemikian rupa sampai kita merasa bahwa memang nasib kita sudah sekian, jadi diterima aja. Tetapi saya berkata pagi ini buat semua saudara, mau itu dead end atau bukan, tetaplah bangkit dan lakukan apa yang saudara bisa kerjakan pagi hari ini. Putuskan mata rantainya. Putuskan mata rantainya. Kalau bertahun-tahun tidak selesai-selesai, saudara sampai iblis itu menaruh di dalam otak kita bahwa ya memang jalani gini, udah diterima aja. Udah dijalanin aja. Saya mau berkata pagi ini, ada waktunya kita tuh rada sabar. Ada waktunya kita tuh rada kalem di dalam menghadapi masalah. Tetapi pagi ini saya merasakan kuat. Ini waktunya kita ganas. Ini waktunya juga kita bangkit. Rebut yang sudah bertahun-tahun dipermainkan oleh iblis dalam hidup kalian. Rebut keluarga kalian yang sudah bertahun-tahun berlama-lama diikat melulu terus. Dan kita tuh berkata, aku lagi nunggu dia berubah. Aku lagi menunggu suamiku berubah karakternya. Saudara, kadang-kadang kita bukan menunggu. Kadang-kadang kita perlu untuk merebut. Kadang-kadang kita perlu bangkit untuk merampas kembali. Dan ketika Tuhan memberikan penglihatan itu, tadi ketika kita menyembah, saya tutup kamera karena saya doa peperangan, tiba-tiba saya doa peperangan dan saya berkata kepada setan, lepaskan tanganmu, lepaskan kuku-kuku kamu, lepaskan cengkeramanmu dari keluargaku. Sekarang aku perintahkan, aku punya Tuhan, aku milik Tuhan. Kamu tidak berhak untuk menyentuh. Aku perintahkan kamu lepaskan cengkeramanmu. Saudara, ada waktu kita seperti Rasul Paulus. Kita seperti Rasul Paulus ketika kejadian di Pulau Malta. Tiba-tiba ada ular yang membelit dia. Saudara, Alkitab menuliskan ular itu membelit. Ada waktunya saudara harus bangkit berdiri dengan keganasan dan kegeraman singa Yehuda. Saudara harus berdiri dan berkata, ambil alih kembali. Ambil hakmu. Kamu anaknya Tuhan. Ambil warisanmu. Warisan atas keluargamu. Warisan atas keuanganmu. Warisan atas anak-anakmu. Warisan atas suamimu. Warisan atas pekerjaanmu. Jangan biarkan setan itu menjadikan kita tuh mainan. Bulan-bulanan, bertahun-tahun. Dijadikan samsak. Kita dipukul sana, pukul sini. Waktunya sekarang bangkit, putuskan mata rantainya. Dan saya berkata kepada iblis, tadi saya berkata dalam doa peperangan, sekarang aku perintahkan,
tutup mulut kamu, dan sekarang aku perintahkan, hai kamu nenek moyang, hai kamu nenek moyang. Saudara, gambaran nenek sihir adalah juga berbicara tentang the spirit of the spirit of our ancestor. Jadi roh nenek moyang yang sudah berabad-abad. Jangan pernah berkata bahwa ada kutuk di dalam keluarga. Berapa banyak saya sering dengar orang ngomong gini, papaku diabetes, mamaku diabetes, emakku pun diabetes, engkongku diabetes. Jadi aku cepat atau lambat pasti akan jadi keturunan yang kena diabetes. Berapa banyak Anda yang ngomong seperti itu? Karena keluargaku yang di atas itu kena diabetes semua. Tidak bisa disangkal, nanti satu saat aku akan kena juga. Hari ini juga dengarkan baik-baik. Anak-anak perempuan Selafehat bisa memutuskan mata rantai dari tradisi berabad-abad. Anak-anak Selafehat bisa memutuskan, bahkan memberikan titik awal yang betul-betul merdeka dan kemenangan yang luar biasa. Jangan biarkan kutuk diabetes, Anda yakinin begitu saja. Jangan biarkan kutuk penyakit. Keluargaku keturunan jantung, punya sakit jantung. Jangan biarkan keturunan diabetes kok dibanggakan. Hari ini Anda harus bangkit berdiri dan putuskan mata rantainya. Amin, saudara. Keluarga saudara boleh susah. Nenek moyang saudara di atas-atas boleh susah. Tetapi hari ini saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Pewaris. Bu, saya tidak bisa, Bu, bagaimana menghadapi setan. Saya tidak bisa, Bu, bagaimana mematahkan setan. Saudara, itu juga salah satu tipuan iblis. Supaya saudara merasa bahwa saudara itu tidak punya power. Supaya saudara merasa bahwa saudara itu tidak punya kuasa. Saudara, seharusnya setan itu yang takut sama kita. Bukan saudara yang takut sama setan. Kebanyakan kita terlalu membesarkan setan. Sampai kita mengecilkan kuasa Tuhan. Tahu nggak, seharusnya setan itu waktu lewat lihat saudara, dia langsung jerit-jerit, waduh gawat ini anak Tuhan, karena ada meterai di dalam hidup kita. Aku anaknya, aku miliknya. Tetapi saudara dan saya yang tidak ngerti, kita yang jadi bulan-bulanan, kita yang jadi mainan setan. Hari ini bangkit dengan kuasa yang Tuhan sudah berikan. Saudara dan saya, kita telah ditebus dengan tubuh dan darah. Ini adalah warisan kita. Amin. Tiba-tiba Tuhan tadi berbicara, nak buka Keluaran 24. Saya dapat message dari Tuhan. Keluaran 24 itu adalah mengenai Tuhan membuat perjanjian. Dan ada satu ayat yang tiba-tiba menjadi rema di dalam kitab Keluaran, pasal yang ke-24. Judulnya Upacara Pengikatan Perjanjian. Percayakah saudara? Tuhan sudah memberikan perjanjian dengan kita. Amin. Kalau kita tidak pakai itu, kita yang akan rugi. Lihat ya, Keluaran pasal yang ke-24. Saya kemudian membaca di ayat yang ke-6. Sesudah itu Musa mengambil sebagian dari darah itu, lalu ditaruhnya ke dalam pasu. Sebagian lagi dari darah itu disiramkannya pada misbah itu. Kemudian ayat 8 dituliskan begini. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Amin. Ini sudah diberikan Tuhan kepada Abraham dan keturunan, termasuk Anda dan saya. Ayo, kita ambil roti dan anggur. Saya mengajak Anda di tempat masing-masing. Apa yang selama ini membelit engkau? Seperti Rasul Paulus dibelit oleh ular pedut di dalam Kisah Rasul 28. Saudara, Rasul Paulus dibelit oleh ular pedut. Kata-kata aslinya, dia dibelit dulu, kemudian dia digigit. Tidak jelas digigit atau enggak sebetulnya, tapi yang jelas itu dibelit. Ular itu membelit. Saudara, tahu enggak Rasul Paulus waktu cara ngusir ular itu? Enggak kayak saudara dan saya. Waktu dia dibelit ular, saudara dan saya kayak gini teriak, ular, ular, aduh ularnya gede banget, aku enggak bisa ini, aku enggak sanggup melepaskan ular ini. Itu yang kita lakukan. Iya kan? Kita selalu merasa kita kalah kuat sama ular itu. Tetapi yang amazing dalam Kisah Rasul 28 yang dilakukan oleh Paulus tinggal dikebaskan.
Seharusnya itu posisi kita. Hari ini, kebaskan iblis yang mencengkeram suami-suami, yang mencengkeram istri-istri, yang mencengkeram keuangan, yang mencengkeram kesehatan. Kebaskan. Jangan dinina-bobokkan dengan perkataan, sudah berlama-lama memang seperti ini. Dan ini jalan saya, ini nasib saya. Bangkit seperti anak-anak perempuan Selafehat yang sanggup mengubah sistem, yang sanggup mengubah tradisi bertahun-tahun. Saya berdoa, Anda yang hadir di Zoom pagi ini, Anda akan menjadi orang-orang pertama di keluarga Anda yang membuat perubahan, yang membuat pembaharuan. Anda akan menjadi history maker. Anda akan menjadi pembuat sejarah. Saudara, saya pernah bilang begini sama Tuhan, long time ago. Saya bilang gini, aku adalah orang pertama. Aku akan menjadi orang pertama dalam keluarga yang pergi-pergi ke luar negeri dengan sering. Saya bilang gitu, bagi keluarga saya. Betapa sulitnya kami itu pergi ke luar negeri. Sangat sulit. Tapi hari itu ketika saya ngerti tentang warisan yang Tuhan beri, termasuk kemakmuran, termasuk blessing, saya cuma bilang, aku akan menjadi orang pertama dalam keluargaku yang bikin sejarah. Sejarah apa? Pergi-pergi ke luar negeri. Dan saya pernah ngomong kayak gini, aku juga akan menjadi orang pertama yang membawa anak-anakku sekolah ke luar negeri. Dan itu terjadi, saudara. Saya berdoa yang hadir di Zoom pagi ini akan menjadi orang-orang pertama dalam sesuatu di keluarga saudara. Orang-orang pertama yang punya rumah tangga yang manis luar biasa. Mungkin keluargamu sejarahnya kawin cerai. Mungkin sejarahnya keluargamu pernikahannya berantakan. Dan jangan biarkan iblis menipu kamu. Papa mamamu cerai. Kamu pun kalau cerai ya memang nasibmu. No. Saudara dan saya yang hari ini sudah sempat hancur. Tidak ada kata terlambat. Tuhan bisa membuat second happiness. Kebahagiaan kedua. Amin saudara. Kebahagiaan kedua. Tuhan bisa berikan itu. Jangan karena tradisi sudah bertahun-tahun. Anda terima nasib. No. Hari ini kita bangkit dengan percaya. Saya boleh minta nyanyian sebab aku ini milik. Saya berteriak kepada Tuhan ketika tadi kita menyembah. Aku kepunyaannya. Seperti Yabes berdoa, aku kepunyaanmu, aku keturunan Abraham. Aku akan menjadi orang pertama yang bikin rekor di keluarga. Amin. Rekor pemulihan, rekor berkat, rekor dalam segalanya yang baik. Mari katakan pujian ini sebagai sebuah deklarasi. Aku ini kepunyaanmu, aku ini milikmu. Mari katakan dengan iman. Apa yang membelit saudara bertahun-tahun? Sampai engkau tidak sadar, engkau berpikir kok susah ya. Kok setengah mati ya merubahnya, kok setengah mati ya sulitnya. Saudara Paulus itu dibelit ular. Dilingkarin ular. Seperti mata rantai yang melingkar-lingkar. Hanya dikebaskan sekali kebas. Dengarkan, saya terlalu percaya berkat Abraham harusnya menjadi milik kita. Jangan dinina-bobokkan dengan mengasihani diri dengan nasibku seperti ini. Bangkit saudara. Jadilah seperti anak perempuan Selafehat yang membuat perbedaan. Yang membuat sejarah dalam hidup mereka. Bukan hanya dalam hidup mereka, tapi dalam seluruh hidup bangsa Israel. Sampai generasi ke depan. Become the history maker. Menjadi orang-orang yang mencetak rekor.
dari yang baik terjadi dalam hidup keluarga. kasih setiamu. Ini deklarasi kami pagi hari ini, kami milik kepunyaan. Kami anak-anak-Mu Tuhan. Bapak Ibu bangkit dengan iman. Apa yang membelit saudara berlama-lama? Ada waktunya kita menangis. Tapi ada waktunya kita berdoa dengan ganas. Ada waktunya kita berdoa dengan garang seperti kegarangan singa Yehuda. Kalau Yesus yang kita sembah adalah singa Yehuda, Engkau adalah keturunan singa Yehuda. Mari katakan ini dengan kegeraman singa Yehuda. Aku ini kepunyaanmu, aku ini milikmu Tuhan. Sekarang ingat dan siap-siap. Kita akan selesaikan, kita akan putuskan mata rantainya. Putuskan mata rantainya. Putuskan mata rantainya. Pada saat kita mengangkat roti dan darah, putuskan mata rantainya, saudara. Sebab aku ini milikmu Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you so much. Jesus, thank you Jesus. Kerjakanlah dalam. Saudara, jangan pernah biarkan iblis mengintimidasi engkau dengan mengatakan engkau tidak kuat, engkau tidak mampu, engkau tidak becus. Rasul Paulus mengusir ular hanya dengan mengelepaskan, dengan segitu mudahnya. Engkau juga sama. Dan pagi ini saya minta musik tak mengalun dengan tenang. Di tempat saudara masing-masing. Ular apa yang membelit dalam hidup? Berapa tahun itu sudah membelit? Dan tanpa saudara dan saya sadari kita mengasihani diri. Tapi mari pagi ini dengan kegeraman singa Yehuda. Perintahkan iblis itu untuk pergi. Untuk lepaskan cengkeramannya. Dari hidupmu. Dari keluargamu. Dari kesehatanmu. Dari pekerjaan. Selama ini mungkin engkau kerja apa aja seringkali fail. Gak pernah maju. Selalu seperti mandul. Tuhan telah meletakkan semuanya di bawah kakinya. Tidak ada lagi kemandulan, kekeringan. Ya, pagi ini dengan kegeraman singa Yehuda. Mulai patahkan. Mulai perintahkan dengan ganas. Suruh iblis itu pergi untuk melepaskan cengkramannya dari hidup kalian. Thank you Jesus. Thank you Jesus.